tidak bisa diatur oleh orang lain. Ini sebenarnya pesan untuk Jokowi supaya Gibran yang akan menjadi wapresnya yang kedua kali. Menurut analisis politik saya, Prabowo tidak akan memilih Gibran. Karena kalau memilih Gibran sebagai wakilnya, itu sama saja memberikan karpet bagi Gibran untuk maju di dalam Pilpres 2034 mendatang. Nah, oleh karena itu bagi Jokowi, kalau misalnya anak saya tidak dirangkul menjadi orang nomor 2, ya kita akan berhadapan-hadapan nanti di 2029. Maka ini curi star kampanye politik oleh Jokowi. Jadi dia mempercepat star di dalam kampanye politik begitu. Ada nggak potensi kalau memang nanti berhadapan-hadapan Jokowi dengan Prabowo, ada nggak potensi Pak Prabowo akan koalisi dengan PDI Perjuangan, termasuk calon wapresnya dari PDI Perjuangan? Kalau menurut saya, Prabowo juga tidak akan mengambil wapresnya dari PDI Perjuangan. Saya kira ini akan sangat tergantung dinamika politik, suaranya Prabowo tinggi apa enggak. Kemarin 80%, tapi sekarang udah 60%. Kalau ini masih kuat, menurut saya dia tidak akan memilih dari partai politik yang berpotensi menjadi rivalnya. Artinya kalau mengambil wakil presiden dari PDIP, sama juga dia memberikan karpet merah bagi PDIP untuk menjadi pemenang pemilu di 2034. Sama juga menyodorkan orang PDIP untuk menjadi presiden mendatang. Begitu juga kalau wakilnya misalnya Muhaimin, itu sama juga dia memberikan karpet hijau bagi PKB untuk menjadi presiden. Kalau kepada Julhas sama juga memberikan karpet biru untuk Julhas bisa menjadi presiden 2034. Oleh karena itu kemungkinan dia akan mencari figur non-partai. Figur non-partai tapi punya irisan kuat dengan Gerindra. Atau mungkin tokoh tua temannya dia untuk menjadi wakil presiden. Seperti Jokowi memilih Ma'ruf Amin yang sudah tidak punya partai politik, sudah tua sehingga dia akan sulit bersaing menjadi presiden. Sama seperti SBY memilih Budiono tidak dari partai politik. Nah ini juga usia udah tua. Jadi saya kira Prabowo akan memilih Prediksi politik menjelang 2029 kembali memanas. Dalam analisisnya, narasumber menilai Presiden Prabowo berpeluang tidak kembali memilih Gibran sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan strategi politik jangka panjang agar tidak membuka jalan bagi munculnya pesaing kuat pada kontestasi berikutnya. Analisis ini pun memicu perdebatan mengenai arah koalisi, posisi Gibran, dan dinamika politik nasional menuju Pilpres 2029. Tahan. Nah, pilihan strategis yang kedua ini kalau itu dilakukan, itu artinya dia sedang melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto. Ini potensi ini ada. Kenapa? Karena secara sosiologis, secara historis, hubungan Megawati dengan Prabowo itu kan baik-baik saja. Maka rekonsiliasi politik secara formal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto bisa juga dilakukan dalam waktu dekat ini. Kita tunggu nih arahnya. Tapi bagi PDIP kan kira-kira aku mau masuk tapi ada syarat orang-orangnya Jokowi nggak ada di situ atau dikurangi kan begitu. Nah implikasi politiknya menurut saya upaya kooptasi sukarela ya kan artinya Presiden Prabowo tidak perlu susah payah gitu. Jadi makanya saya bilang kooptasi sukarela dengan PDIP masuk itu dapat mengamankan akses langsung PDIP juga di dalam ikut merumuskan kebijakan nasional. Jadi ini juga bisa membantu karir politik bagi para kadernya untuk bisa didistribusikan menjadi menteri. Kan salah satu niat tujuan politik yaitu kekuasaan di eksekutif. Nah itu
sisi positifnya. Sisi negatifnya juga banyak. Konsekuensi ini bisa juga sebagai dianggap langkah fatal sekaligus meruntuhkan diferensiasi politik partai politik di mata publik. Jadi ternyata pemilu di Indonesia itu cuma ganti-ganti orang saja atau ganti-ganti partai saja, perilakunya masih sama, dan ini PDIP bisa berisiko dinilai sebagai partai oportunis yang pragmatis. Nah, dan kemudian juga pada gilirannya tentu saja akan terjadi erosi di dalam tubuh partainya, terutama. Analisis politik memanas. Narasumber menilai Presiden Prabowo berpeluang merangkul PDIP ke dalam pemerintahan. Dalam analisis tersebut, langkah itu disebut berpotensi mengubah peta kekuatan politik dan memicu kekhawatiran di kubu Jokowi. Jika skenario ini terjadi, dinamika koalisi menuju 2029 diperkirakan akan semakin sengit. Dia tidak ingin juga PSI menjadi kuat di dalam pemerintahan Prabowo. Jadi ada upaya menghambat, ada upaya dari PDIP juga untuk menghambat lajunya Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo. Jadi ini memang pertarungan keras antara PSI dengan PDIP. Kemudian yang pertanyaan Bung Indra juga, sangat mungkin menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, dia akan merangkul kekuatan yang lain, termasuk PDIP. Nah, kalau Prabowo menggandeng PDIP, nah Jokowi ini yang kebakaran jenggot, dia tidak ingin. Oleh karena itu juga selain PSI, partai-partai lain juga tidak begitu senang kalau PDIP masuk di dalam pemerintahan. Salah satunya Golkar, ya kan? Kenapa? Karena Golkar adalah pemenang pemilu kemarin, pemenang pemilu kedua, ya. Sehingga di dalam koalisi Indonesia Maju, Golkar adalah yang terkuat, yang terbesar. Sehingga kalau PDIP masuk ke dalam koalisi pemerintahan, PDIP paling besar. Nah, sehingga ini juga tidak sehat bagi demokrasi. Makanya beberapa partai, ya entah PKB, entah PKS, entah Golkar juga meminta, ini sikap PDIP seperti apa gitu, harus jelas dong. Kalau Anda oposisi, ya jangan yes man atau yes woman aja terhadap sebuah kebijakan pemerintah. Kritiknya mana sebagai oposisi? Kira-kira gitu, Bu. Peta politik disebut kian memanas. Dalam analisis narasumber, PDIP dinilai berpeluang bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo, namun disebut memiliki syarat politik, yakni mengurangi atau menyingkirkan figur-figur yang dianggap dekat dengan Jokowi dari lingkaran kekuasaan. Analisis ini memicu spekulasi baru mengenai arah koalisi dan dinamika politik menuju 2029. Gitu, kira-kira gitu bahasanya. Nah, dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, menurut saya dinamika safari politik Jokowi ini memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas. Mengapa? Karena jika safari politik Jokowi itu semakin intensif, ya, PDIP dapat membingkainya sebagai upaya membangun matahari kembar bagi PDIP. Bahwa Jokowi sedang membangun matahari kembar di dalam pemerintahan, yaitu Prabowo dan Gibran. Nah, Gibran tentu saja Gibran bin Jokowi. Jadi matahari kembar di dalam kekuasaan. Nah, narasi tersebut tentu saja berpotensi mendorong Presiden Prabowo untuk semakin menegaskan otonomi politiknya. Jadi sebenarnya ini pesan dari PDIP kepada Presiden Prabowo. Pak Prabowo, posisi Anda itu sedang dibayang-bayangi oleh Jokowi. Ya, jadi ini kegiatan politiknya, manfaatnya apa buat rakyat?
Jangan-jangan manfaatnya buat anaknya, buat PSI-nya, bukan buat rakyat. Karena itu muncul persepsi bahwa pemerintah masih di bawah bayang-bayang Jokowi juga. Itu pesan dari PDIP kepada Prabowo sendiri. Nih, kalau Anda tidak sigap melihat safari politiknya Jokowi, maka Prabowo akan dituding tetap berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Nah, dalam persaingan yang tidak lagi hanya antara PDIP dengan Jokowi, tapi juga ini upaya memperebutkan pengaruh antara PDIP dengan PSI di dalam pemerintahan Prabowo Subianto menjelang 2 tahun pemerintahannya. Nah, Jokowi tetap dianggap akan berusaha mempengaruhi konfigurasi politik menjelang Pilpres 2029 nanti. Analisis politik kembali memanas. Narasumber menilai safari politik Jokowi berpotensi dibingkai PDIP sebagai upaya membangun persepsi matahari kembar di pemerintahan Prabowo. Narasi tersebut dinilai dapat memicu perdebatan mengenai independensi kepemimpinan Presiden Prabowo serta arah konstelasi politik menuju 2029. Ya, ada makna politik di situ. Makna politiknya adalah sangat tergantung pada konteks adatnya yang sebenarnya tidak hanya bisa disimpulkan dari potongan visual. Makanya di dalam politik komunikasi, ya, simbol lebih kuat daripada penjelasan. Mau menjelaskan apapun Jokowi, sampai sekarang dia nggak ada penjelasan soal ini. Tapi simbol lebih kuat daripada penjelasan. Itu dalam politik komunikasi. Secara simbolik juga, Lampung adalah basis PDI Perjuangan. Iya. PDI Perjuangan menang di Lampung. Iya. Sebelumnya Jokowi sudah mengacak-acak Jawa Tengah dalam pemilihan gubernur ya. Iya. Tokoh yang dia dukung terpilih. Nah, habis ini menurut informasi Jokowi akan ke Nusa Tenggara Timur, juga basis PDI Perjuangan. Iya. Apakah ini yang mau diantisipasi oleh PDIP? Ya, saya kira PDIP akan terus memilih untuk mengkritisi Jokowi karena itu tadi lumbung-lumbung suaranya. Jadi memang pertarungannya face to face gitu ya. Jadi konfrontatif antara PSI dan PDIP karena basis konstituennya yang direbut itu hampir sama. Kira-kira cenderung nasionalis sekuler gitu ya. Nah, sasaran utamanya kemungkinan bukan sekedar misalnya etika adat. Nanti kan pasti ada juga di NTT soal etika adat segala macam. Pasti ada seperti itu. Tapi yang disoroti orang adalah citra politik Jokowi. Nah, narasi yang bisa dibangun antara lain Jokowi dianggap kehilangan sensitivitasnya. Ya, mengapa pilihannya itu tadi basis-basis PDIP, sehingga bagi PDIP ini bukan sekedar safari politik loh. Ini yang dibutuhkan rakyat sekarang adalah kerjaan, bukan kerajaan-kerajaan yang sedang dibangun. Jokowi dibopong, begitu juga Gibran. Rakyat masih menagih loh. 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan Gibran, sekarang mana? Nah, itu juga dipertanyakan. Makanya menurut saya di sini Jokowi itu terlalu percaya diri. Kepercayaan diri dia terlalu berlebihan terhadap popularitasnya. Dia merasa bahwa popularitasnya masih tinggi. Betul, pada waktu pemilu yang lalu, orang memilih Jokowi di Lampung itu sampai tingkat 58-59%. Tapi fakta di lapangan kemarin, penolakannya juga bukan main-main. Dan yang datang itu juga bisa dihitung ya, misalnya di dalam. Hubungan Jokowi dan PDIP kembali menjadi sorotan.
Dalam analisis narasumber, keretakan keduanya dinilai semakin terbuka. Sementara safari politik Jokowi dipandang sebagai langkah membangun pengaruh di luar PDIP. Analisis ini memicu spekulasi baru mengenai perebutan basis pemilih dan peta kekuatan politik menuju 2029. Bang, selamat Ginting. Ya, Horas Bang. Horas, Mejojua. Ya. Bang, kita lihat ini roadshow-nya Pak Joko Widodo ini. Ada semangat untuk mempertanyakan itu dari PDI Perjuangan. Contohnya pernyataan bahwa itu Joko Widodo kok bermainnya lokal. Apa yang Abang lihat dari hubungan PDI Perjuangan dengan Joko Widodo dulu? Ya, saya kira hubungan ini sekarang seperti Tom and Jerry ya. Jadi ya awalnya dekat, kemudian pecah kongsi. Nah, ini juga tidak bisa dilepaskan dari posisi Jokowi yang sebelumnya selama 1 dekade ya pemerintahan Jokowi itu, kecuali di 1 tahun di ujung itu adalah bagian dari PDIP. Dan pada saat menjadi wali kota 2 periode, gubernur Jakarta sekitar 2 tahunan, itu juga bagian dari PDIP. Nah, kita harus lihat dari dimensi politik kekuasaan dan politik simbolik yang muncul dari perdebatan kritik PDIP terhadap Jokowi yang melakukan bahkan memimpin safari politik. Nah, safari politik Jokowi ini bisa dipersepsikan bahwa bagi PDIP ya, ini adalah konsolidasi politik bagi Jokowi untuk mengangkat harkat PSI setelah dia sebenarnya seperti menjilat ludah sendiri karena sebelumnya dia ingin pulang ke Solo begitu menjadi rakyat biasa. Tapi begitu pernyataannya akan memimpin safari politik, itu juga tidak aneh bagi publik bahwa memang di dalam politik itu pernyataan Jokowi selalu mencela-mencela begitu ya. Bilang iya berarti tidak, bilang tidak berarti iya. Sudah tapi belum, belum tapi sudah. Itu kan membingungkan. Nah, dari perspektif PDIP, maka safari politik Jokowi ini dapat dibaca bahwa setelah tidak menjabat presiden lagi, itu Jokowi merasa seperti post-power syndrome. Berkuasa sejak wali kota, gubernur, kemudian presiden untuk 2 periode, artinya hampir sekitar 20 tahun dia di panggung kekuasaan. Ini menandakan bahwa Jokowi itu tidak ingin dipisahkan dari kekuasaan politik. Dia tetap ingin berada di jaringan politik. Karena itu safari politiknya bisa dibilang bahwa dia membangun jaringan politik karena mendekati tokoh-tokoh partai politik. Kemudian juga mendekati mantan orang-orang yang dulu pernah berada di partai-partai lain. Termasuk PDIP, ya, P3 dan partai-partai lain. Nah, ini kan ada dugaan desas-desus bahwa Jokowi juga akan merangkul tokoh elit PDIP di Jawa Tengah. Bahkan juga sejumlah gubernur maupun kepala daerah yang punya nilai jual tinggi itu akan direkrut menjadi kader PSI. Maka bagi PDIP, langkah Jokowi ini berpotensi memiliki beberapa tujuan. Mempertahankan pengaruh politiknya, kemudian juga memperkuat basis politik keluarga, sudah tentu di situ, terutama untuk mendukung posisi anaknya Gibran maupun Kaisang Pangarep,
juga membangun poros politik yang tidak lagi tergantung pada PDIP. Dia betul-betul itu tanda bahwa kami udah tidak ada hubungannya lagi dengan PDIP. Nah, karena itu hubungan Jokowi dengan PDIP juga yang telah mengalami keretakan sejak pemilu presiden 2024 lalu, safari politiknya kemungkinan juga dipandang sebagai bukti bahwa Jokowi sedang membangun kendaraan politiknya sendiri di luar partai yang pernah mengusungnya. Itu yang pertama. Safari politik Jokowi kembali menjadi sorotan. Dalam analisis narasumber, langkah menyambangi sejumlah wilayah yang dikenal sebagai basis suara PDIP dinilai bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan berpotensi dibaca sebagai upaya memperkuat pengaruh politik sekaligus menguji dominasi PDIP. Analisis ini pun memanaskan persaingan politik menjelang 2029. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.